Pernahkah kamu membayangkan sebuah pulau besar di timur Afrika yang tampak seperti dunia yang terpisah? Tempat di mana lemur melompat bebas di antara pohon baobab raksasa, dan uniknya alam hidup berdampingan dengan liarnya yang belum tersentuh. Itulah Madagaskar, sebuah pulau ajaib yang selama jutaan tahun berkembang tanpa campur tangan daratan utama. Tak heran jika pulau ini dijuluki sebagai Galapagosnya Afrika, atau bahkan planet kecil yang tersesat di bumi. Tapi di balik keeksotisan hutan dan keunikan satwanya, ada pula kehidupan modern yang berdenyut di ibu kotanya, Antananarivo. Kota ini sering disingkat dengan sebutan Tana. Terletak di dataran tinggi bagian tengah pulau dan berdiri di atas bukit-bukit berbatu yang menghadap ke lembah pertanian. Antananarivo adalah pusat budaya, ekonomi, dan pemerintahan, sekaligus tempat di mana sejarah kolonial dan tradisi lokal berpadu. Kota ini pertama kali menjadi pusat kekuasaan pada abad ke-17 oleh Kerajaan Merina dan berkembang pesat di masa kolonial Prancis. Dari jalan-jalan berbatu dan bangunan bergaya kolonial hingga pasar tradisional yang ramai, Antananarivo adalah jantung Madagaskar, penuh warna, semrawut tapi memikat. Kini, ayo kita jelajahi Pulau Madagaskar lebih dalam, dari puncak pegunungan hingga hutan hujan, dari sabana tandus hingga laut biru jernih. Letak geografis dan lanskap. Madagaskar terletak di Samudra Hindia, sekitar 400 km dari pantai timur Afrika, dipisahkan oleh Selat Mozambik. Dengan luas hampir 587.000 km persegi, Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia, bahkan lebih besar dari Spanyol atau Thailand. Panjangnya membentang sekitar 1.600 km dari utara ke selatan, menjadikannya negara dengan bentang alam yang sangat bervariasi dan memikat. Jika melihat secara sejarah geologis, Madagaskar adalah bagian dari Gondwana, benua purba yang pecah ratusan tahun lalu. Pulau ini terpisah dari Afrika sekitar 160 juta tahun yang lalu. Isolasi panjang inilah yang menjadikan Madagaskar laboratorium evolusi alami yang sangat unik dan tak tergantikan. Topografi Madagaskar terbagi menjadi beberapa zona geografis utama. Ada dataran tinggi tengah, yang mana wilayah ini berada pada ketinggian antara 800 hingga 1800 mdpl, mencakup ibu kota Antananarivo. Daerah ini memiliki tanah subur, bukit lembah, dan danau vulkanik yang mendukung pertanian kota. Di pesisir timur dipenuhi hutan hujan tropis lebat, seperti Taman Nasional Masoala. Namun wilayah ini kerap dilanda oleh badai dan siklon. Di pesisir barat, permukaan tanah cenderung lebih datar dan lebih kering, terdiri dari padang rumput dan sabana. Menuju selatan dan barat daya, iklim semi gurun memenuhi wilayah ini dengan vegetasi semak berduri yang hanya ditemukan di Madagaskar. Wilayah ini memiliki bentuk kehidupan yang sangat tahan terhadap kekeringan. Dan di utara, kawasan pegunungan vulkanik seperti Gunung Maromokotro yang merupakan titik tertinggi di Madagaskar. Ada juga lanskap yang berbeda dari tempat lainnya, sekaligus yang paling mencolok. Singi DB Mahara, formasi batuan kars yang menjulang tajam yang membentuk hutan batu alamiah. Nama Singi berasal dari bahasa Malagasy, yang berarti tempat di mana seseorang tidak bisa berjalan tanpa alas kaki. Keajaiban biodiversitas dan alam liar. Pulau ini adalah salah satu hotspot biodiversitas yang paling penting di planet bumi.
Sekitar 90% dari semua spesies tumbuhan dan hewan di Madagaskar hanya ditemukan di sini, tidak ada di tempat lain. Dan itu bukan hanya angka, itu adalah realita yang membuat Madagaskar seperti laboratorium alam yang hidup dan terus berkembang. Mari kita mulai dari primata yang paling terkenal, lemur. Madagaskar adalah rumah bagi lebih dari 100 spesies dan subspesies lemur. Dari yang paling kecil, yang beratnya tak lebih dari 30 gram, hingga Indri, lemur terbesar yang bisa melompat dari pohon ke pohon dengan suara melengking yang menggema. Tidak hanya lemur, Madagaskar juga menyimpan rahasia dalam bentuk bunglon mini, seperti Brookesia nana, salah satu reptil terkecil yang hanya sepanjang kuku jari tangan. Bahkan serangga pun menunjukkan keunikannya. Ada kecoa bersuara, hingga laba-laba yang membangun jaring sepanjang beberapa meter. Tumbuhan pun tak kalah menakjubkan. Lebih dari 12.000 spesies tumbuhan ditemukan di pulau ini. Ada sekitar 80% diantaranya endemik. Salah satunya yang paling ikonik adalah pohon baobab. Pohon raksasa dengan batang gemuk seperti botol yang bisa menyimpan ribuan liter air. The Avenue of the Baobabs, pohon-pohon ini berjajar seperti penjaga waktu sekaligus menciptakan lanskap yang hampir mistis. Terutama pada saat mentari terbenam. Namun, semua keajaiban ini bukan hanya untuk ditonton dari layar atau buku. Di Madagaskar, kita bisa mengalami langsung petualangan ekologis yang unik dan tak terlupakan. Madagaskar juga memiliki lebih dari 50 taman nasional dan cagar alam yang tersebar di seluruh pulau. Di Taman Nasional Andasibe Mantadia, kamu bisa menyusuri hutan hujan sambil mendengar nyanyian lemur Indri yang menggema dari kanopi. Di sini langit-langit hutan begitu padat. Cahaya matahari pun harus menyelinap di antara daun untuk mencapai permukaan tanah. Kemudian ada Taman Nasional Isalo, wilayah berbatu yang lebih mirip dengan Grand Canyon namun versi tropis. Tebing batu pasir berwarna keemasan, ngarai curam, dan kolam alami yang tersembunyi menjadikannya lokasi ideal untuk trekking, fotografi, serta menyatu dengan alam. Atau jika kita mencari yang betul-betul ekstrim, pergilah ke Singi de Behamara, tempat di mana hutan batu tajam tercipta dari formasi karst, menjulang seperti menara runcing dan berbahaya. Namun di sela-selanya, hidup makhluk kecil yang tak bisa ditemukan di tempat lain, tersembunyi di celah batu yang panas dan lembab. Kita beralih ke perairan. Laut di sekitar Madagaskar juga kaya akan kehidupan, seperti di Nosy Be atau Ile Sainte-Marie. Kamu bisa snorkeling dan menyelam bersama penyu laut, terumbu karang yang memancarkan warna indah, bahkan menyaksikan migrasi paus bungkuk dari dekat. Lautan di sekitar pulau ini memiliki lebih dari 5.000 spesies, termasuk beberapa ikan langka yang tidak ditemukan di samudera manapun. Ekonomi dan kehidupan. Meski Madagaskar kaya akan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan potensi wisata, namun realitas ekonominya cukup kontras. Sekitar 75% penduduk Madagaskar hidup dalam kemiskinan, dan sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pertanian tradisional, perikanan, dan perdagangan kecil. Di desa-desa masih dilakukan dengan cara-cara kuno, menggunakan cangkul dan kerbau. Padi adalah makanan pokok dan ditanam hampir di seluruh penjuru negeri. Selain itu, masyarakat juga menanam ubi jalar, singkong,
jagung, dan pisang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun, Madagaskar juga menjadi ekspor vanili terbesar di dunia. Ya, aroma lembut yang kita sering cium di es krim atau kue, sebagian besar berasal dari Madagaskar. Bahkan, saking berharganya, vanili disebut sebagai emas hitam. Di musim panen, para petani menjaga kebun mereka siang dan malam untuk menghindari pencurian. Madagaskar bukan sekedar pulau besar di peta, ia adalah dunia tersendiri dengan hutan yang berbisik, binatang yang tak ada duanya, dan masyarakat yang penuh keunikan. Sebuah tempat di mana keajaiban alam mengikat, menjadikan bagian dari kehidupan, dan menunggu untuk ditemukan oleh dunia.